Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Ya, pada hari ini kita akan ada ruang diskusi santai namun bermakna. Dan pada hari ini kita akan membahas isu-isu yang sangat penting, yaitu mengenai tentang isu-isu tentang kampus, gerakan mahasiswa, dan suara-suara yang sering tidak terdengar. Saya selaku host pada hari ini, perkenalkan saya Milati Ramadan, dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting, yaitu advokasi di kalangan mahasiswa. Apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan sejauh mana peran mahasiswa dalam memperjuangkan perubahan. Dan yang spesial hari ini, saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa yang pernah menjabat di masing-masing kelembagaannya. Yang pertama harus kita sambut itu Kak Bintang Adrian. Halo Kak Bintang. Oke, Kak Bintang ini pernah menjabat sebagai mantan Wakil Bupati MSP Properika. Dan yang kedua ada narasumber kita yaitu Kak Muhammad Ihsan Darmawan. Halo Kak. Oke. Kak Ihsan ini saat ini menjabat sebagai Bupati Himpunan Mahasiswa Prodi PPKN FK Pundri. Oke, mungkin teman-teman paham mendengar advokasi ya. Sebenarnya advokasi itu tidak hanya membahas soal demo aja melulu ya, tapi juga bagaimana membahas tentang soal diplomasi dan juga data, dan bagaimana menganalisis dan menganalisanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik itu, teman-teman. Oke, Kak Bintang dan juga Kak Ihsan mungkin boleh perkenalkan diri dulu serta sedikit latar belakang pengalaman di kelembagaannya masing-masing. Mungkin boleh siapa? Boleh Kak Bintang terlebih dahulu. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Adrian. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Bupati. Namun sebelum menjadi Wakil Bupati, saya juga pernah mengalami fase-fase di organisasi. Dari magang di kaderisasi, lalu berproses kembali, lalu diberikan amanah menjadi Wakil Bupati. Dan tidak menutup kemungkinan insya Allah nanti ke depannya mungkin saya akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu di BEM Fakultas. Jikalau nanti diberikan amanah, dan tentunya itu merupakan tanggung jawab untuk ke depannya nih. Oke, dari Dangkat. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Ihsan Darmawan, mahasiswa angkatan 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kalau kita berbicara tentang pengalaman organisasi di kampus, pengalaman organisasi saya dimulai dari tahun 2023 ketika saya magang di Himapro di PPKN, lebih tepatnya di divisi kaderisasi. Nah, pada tahun berikutnya itu saya juga bergabung di himpunan mahasiswa PPKN di divisi kaderisasi, lebih tepatnya diamanahkan sebagai kepala kepala subdivisi eksternal gitu. Nah, dan pada tahun ini saya diamanahkan sebagai Bupati Mahasiswa Himapro-Prodi PPKN FK Universitas Riau. Oke teman-teman, sangat banyak sekali pengalaman kelembagaannya dari Kak Bintang dan juga Kak Ihsan. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Oke, mungkin yang pertama yang kita bahas adalah menurut kakak sendiri, apa sih arti advokasi selama menjadi pemimpin di kampus ini? Mungkin boleh, Saudari Ihsan. Oke, kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang advokasi dan mahasiswa umumnya, terutama aktivis-aktivis kampus, kalau mendengar kata advokasi itu pasti memiliki perspektif yang sama. Nah, bahwasanya advokasi ini adalah proses menyuarakan aspirasi akibat dari sebuah permasalahan atau konflik yang ada di lingkungan masyarakat atau lingkungan mahasiswa, yang nantinya akan disampaikan ke pihak-pihak yang berwajib atau berwenang atau pihak birokrasi. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Bintang apa? Oke. Kalau kita berbicara tentang advokasi, tentunya tidak jauh dari kata-kata pergerakan. Dan pergerakan ini timbul atas dari keresahan-keresahan yang mungkin selama ini dirasakan oleh masyarakat umum atau mahasiswa. Dan cara-cara advokasi ini juga bermacam-macam caranya. Bisa melalui media massa, gerakan mahasiswa, yang tentunya dari advokasi ini menimbulkan gerakan-gerakan yang nantinya akan menjadi kecaman atau hal-hal yang ditakuti oleh pihak-pihak yang melakukan kesalahan seperti itu. Oke, jadi teman-teman kita tadi simpulkan advokasi itu adalah bagaimana menyuarakan bagaimana pergerakan dari mahasiswa sendiri. Mungkin tadi udah disinggung sama Kak Bintang ya tentang apa saja bentuk-bentuk dari advokasi ini. Mungkin kalau boleh lebih lengkapnya, apa sih bentuk-bentuk gerakan advokasi ini? Apakah memang langsung demo atau ada nggak sih tahapan-tahapan pelaksanaan dari advokasi itu sendiri? Boleh Kak Bintang?
Baik, kalau dari tahapan-tahapan advokasi yang selama ini sudah saya jalankan sebagai ketua kelembagaan, tentunya yang pertama kali kita akan mengumpulkan apa saja permasalahan yang ada di sekitar kita. Ketika kita sudah mengumpulkan permasalahan-permasalahan, maka kita akan membuat yang namanya ruang konsolidasi. Ketika kita berada di ruang konsolidasi, di sana kita merumuskan apa sih hal-hal yang telah mungkin yang menjadi keresahan bagi mahasiswa, terutama di lingkungan kampus. Lalu apa sih langkah yang akan kita lakukan? Langkah yang kita lakukan itu tidak hanya berbicara tentang aksi massa, kita bisa melakukan yang namanya propaganda. Kita berbicara tentang propaganda, itu ada seperti pemasangan spanduk, ada dari aksi media. Lalu jikalau diskusi-diskusi atau gerakan-gerakan tadi tidak mendapatkan tanggapan, maka langkah terakhir yang kita lakukan akan kita yang dinamakan dengan aksi mahasiswa, yaitu demo yang di demo tersebut berisi tentang keresahan-keresahan yang telah dikumpulkan dari semua kalangan, gitu, seperti itu. Oke, saya menyambung dari apa yang disampaikan Kak Bintang tadi, bahwasanya pengadvokasian itu tidak hanya terkait tentang aksi massa saja, tapi proses pengadvokasian itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah yang pertama itu ada dialog atau audiensi. Nah, di situ kita menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Yang kedua itu ada yang namanya pencerdasan dengan membuat tulisan terkait apa saja yang harus kita audiensikan. Yang ketiga tadi propaganda, yang keempat juga terkait aksi mahasiswa. Itu merupakan jalan terakhir jikalau 3 jalan tadi tidak bisa menyelesaikan apa yang kita audiensikan. Oke, baik teman-teman. Berarti kalau teman-teman sendiri pernah melihat spanduk-spanduk yang mungkin membahas tentang keresahan dari mahasiswa, itu adalah salah satu bentuk dari advokasi sendiri. Oke. Nah, mungkin menurut Kak Bintang dan juga Kak Isan, bagaimana sih posisi dan urgensi advokasi di kalangan mahasiswa tadi? Mungkin Saudara Isa, katakan Dari Nah, kalau kita sudah bicara tentang posisi dan urgensi advokasi itu sangat penting gitu di kalangan mahasiswa. Karena apa? Karena advokasi itu merupakan sebuah tindakan yang krusial. Karena gini, kita di sini memposisikan sebagai pihak yang netral, kita tidak menyalahkan birokrasi kampus dan juga kita tidak menyalahkan mahasiswa. Nah, terkadang mahasiswa lah yang merasakan apa yang harus diperbaiki di kampus ini, entah itu sarana prasarana atau uang kuliah tunggal dan isu-isu lainnya gitu. Nah, namun dari pihak pimpinan kampus seperti pihak dekanat maupun pihak rektorat itu sebenarnya mereka sudah memiliki tugas masing-masing untuk bagaimana kampus ini berjalan dengan semestinya. Nah, jadi adanya advokasi itu di kalangan mahasiswa bisa menjadi sarana untuk mahasiswa itu menyampaikan langsung kepada pihak pimpinan fakultas atau universitas, sehingga bisa ditindaklanjuti dan mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama, seperti itu. Oke, kalau dari Kak Bintang ada anggapan? Oh iya, kembali menjawab tentang advokasi. Ketika kita berbicara tentang advokasi, tentunya kita memiliki urgensi dari kita melakukan advokasi tersebut. Nah, guna kita melakukan advokasi ini, tentunya jika di lingkungan kampus itu berguna untuk mungkin memperingati pimpinan kampus bahwasanya di bawah atau di kalangan mahasiswa itu memiliki segudang permasalahan, dan jikalau pimpinan kampus tidak perhatian atau tidak tahu bagaimana tentang permasalahan tersebut, oleh karena itu advokasi dibutuhkan. Oleh karena itu urgensi dari advokasi tentunya untuk menyuarakan apa-apa saja yang telah dirasakan oleh mahasiswa, dan tentunya advokasi ini juga salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan mahasiswa. Seperti itu. Oke, baik, berarti teman-teman, advokasi itu sangatlah penting ya kehadirannya, karena memang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kampus yang mungkin tidak dilihat atau dilirik oleh pihak kampus, tapi itu dirasakan oleh dari mahasiswanya sendiri. Nah, membahas tentang advokasi, mungkin dari teman-teman dari Kak Bintang sama Kak Isan, selama menjabat sebagai ketua kelembagaan, pernah nggak sih peristiwa atau isu apa yang pernah menjadi momen besar advokasi yang teman-teman selama menjabat atau teman-teman advokasikan ke pihak kampus? Itu apa kira-kira? Oke, mungkin momen advokasi yang selama masa pimpinan saya mungkin itu tahun kemarin lah ya. Tahun kemarin itu berhubungan dengan yang namanya UKT besar, UKT yang melangit lah ibaratnya. Di sana ketika mahasiswa baru saya mendapatkan data, di sana mereka mendapatkan UKT 8, 9, 10.
Tetapi dengan latar belakang mereka yang ada beberapa mungkin yang yatim piatu, tetap mungkin itu tidak sesuai atau tidak masuk akal. Sedangkan beliau yatim piatu masuk kuliah mungkin susah, diberikan UKT 8 atau 9. Oleh karena itu mungkin kami melakukan yang pada saat itu kita melakukan aksi besar-besaran di gedung Rektorat Undri, yang dimana kita mengangkat permasalahan UKT yang melangit, sedangkan fasilitas-fasilitas di lingkungan Undri itu sangat minim sekali. Bisa kita lihat mungkin kami di Faprika, mungkin di FKIP atau di FMIPA, FEB, itu sangat tidak sesuai dengan UKT yang setinggi selangit seperti itu, tetapi fasilitas yang ada itu sangat minim. Oleh karena itu kemarin mungkin ada juga beberapa dari kami yang menyuarakan kemarin, dan alhamdulillah dari advokasi tersebut atau gerakan tersebut di Undri itu tidak jadi yang namanya kenaikan UKT yang segitu langit seperti itu. Ya. Oke, kalau dari Isan mengatakan. Oke, kalau dari saya terkait pengadvokasian ini, pengadvokasian yang berkesan gitu kan selama saya menjabat sebagai bupati mahasiswa, sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Bintang tadi juga sangat berkesan, tapi ada pengadvokasian yang baru-baru akhir-akhir ini kami lakukan, itu pengadvokasian kolaborasi hampir seluruh himpunan mahasiswa yang ada di FKIP Universitas Riau. Nah, kami menyebutnya dengan kolaborasi FKIP Melawan. Nah, pengadvokasian itu bermula ketika mahasiswa-mahasiswi FKIP Universitas Riau kembali resah nih terkait sarana prasarana yang tidak ada perubahannya, gitu-gitu saja gitu. Nah, sehingga muncullah kolaborasi tersebut untuk menyuarakan aspirasi dari mahasiswa FKIP Universitas Riau. Nah, 1 bulan sebelumnya itu kami melakukan pemasangan propaganda yang dilanjutkan dengan video pernyataan sikap yang ditujukan kepada pihak dekanat dan pihak BEM FKIP Universitas Riau. Nah, alhamdulillahnya dengan proses pengadvokasian tersebut, tidak lama setelah kami melakukan video tersebut, kami melaksanakan audiensi yang diwadahi oleh Pak Dekan langsung. Dan pada saat ini alhamdulillahnya sudah ada perbaikan-perbaikan yang dimulai dari gedung A terlebih dahulu, dan insya Allah akan dilaksanakan secara bertahap seperti itu. Oke, berarti itu adalah beberapa momen advokasi yang dirasakan atau dialami oleh Kak Bintang sama Kak Isan mungkin ya. Mengenai respon terhadap tentang UKT, sebenarnya UKT itu juga masih sampai sekarang masih resah ya, karena juga itu belum benar-benar resmi dicabut, hanya sekedar untuk sementara untuk menutup dari adanya permasalahan sebelumnya. Dan kita harap semoga UKT itu tetap tidak dilanjutkan ataupun tidak dinaikkan, teman-teman. Nah, selanjutnya selama teman-teman pernah mengalami advokasi, ada nggak sih tantangan utama selama mengadvokasikan kepentingan ini kepada pihak kampus ataupun eksternal di luar kampus? Tantangan yang dirasakan selama advokasi gitu. Oke, saya dulu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan gini, tentunya banyak sekali tantangan dalam proses pengadvokasian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kalau kita memutar kembali terkait sejarah advokasi dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai sekarang itu mengalami tantangan-tantangan cukup berbeda. Nah, pada masa ini saya menarik satu tantangan, itu adalah ada kurangnya kekompakan serta pemahaman mahasiswa terkait apa yang mereka advokasikan. Nah, terkadang pihak-pihak birokrasi itu sebenarnya sudah tahu kita maunya apa dan kita butuhnya apa, tetapi mereka hanya ingin mengetes, ibaratnya hanya ingin menguji kita. Sebenarnya mahasiswa yang melakukan aksi massa, mahasiswa yang melakukan audiensi ini paham nggak sih dengan apa yang mereka pinta gitu. Nah, itu terkadang menjadi hal yang rancu dan membuat pihak-pihak yang berwenang itu menolak pengadvokasian kita, karena dari kita sendiri saja, dari mahasiswa yang melakukan audiensi saja, advokasi itu tidak mereka pahami apa tuntutan mereka, seperti itu. Oke, kalau dari Pak Bintang? Ya, kalau kita berbicara tentang advokasi kan tidak jauh dari namanya pergerakan. Jika kita berbicara tentang pergerakan, itu sangat sedikit yang peduli dengan pergerakan. Yang peduli itu sangat minim sekali. Namun ketika kita melakukan aksi massa atau pergerakan, pasti yang mengikuti sangat banyak. Nah, oleh karena itu di dalam aksi massa tersebut itu seringkali orang melakukan aksi massa tapi tidak tahu apa yang dituntut oleh dari dia. Jadi poin-poinnya tidak tahu atau tidak dapat, tapi mereka bergerak cuma sekedar FOMO saja, kekutan. Ketika segelintir orang itu sedang mendiskusikan apa sih yang harus poin kita sampaikan,
namun mereka tidak peduli. Namun ketika mereka melakukan aksi massa, mereka ikut-ikutan untuk ngerusuh-ngerusuh saja. Sedangkan kita sedang mempersiapkan bagaimana sih di lapangan nanti kan. Seringkali itu tidak sesuai dengan yang kita planningkan gitu. Karena mereka-mereka yang tidak mengetahui tentang poin-poin itu, mereka melakukan sebuah kerusuhan kah atau seringkali seringkali tidak sesuai dengan alur yang telah dipersiapkan oleh yang sudah dirancang seperti itu. Mengenai tentang orang-orang yang selama ini yang mungkin itu ikut advokasi tapi nggak tahu apa yang diadvokasikan, itu memang mungkin karena dari mereka sendiri tidak diberikan atau diwadahi ilmu-ilmu soal itu. Namun tentu mereka menjadi bagian penting dari kita karena mereka juga salah satu dari aksi massa itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin mengenai tentang strategi, mungkin ada nggak sih teman-teman ketika turun advokasi, ada nggak strategi apa yang dilakukan ketika turun ke advokasi? Karena kan kita tahu bersama nih, pada saat kita melakukan advokasi, tentu pihak kampus juga udah tahu dong, oh ini bakal ada aksi massa nih dari mahasiswa ataupun dari DPR misalnya waktu itu tentang 2022 adalah soal BBM naik. Nah, waktu itu saya ikut juga ya teman-teman ya, turun aksi massa, cuman tidak ikut lagi setelah ini karena ya orang tua kan susah ya gini. Jadi bagaimana sih ketika teman-teman, strategi apa sih yang dilakukan ketika teman-teman dari satu Undri ini untuk melakukan strategi untuk bisa mengadvokasikan itu ke pihak kampus sendiri atau pihak dari luar sendiri ketika mereka nanti kedepannya tidak setuju apa yang kita harapkan? Karena kan pada akhirnya daripada kita, orang bilang gini kan, buat apa aksi massa, nggak ada nih hasilnya gitu. Nah, apa sih yang teman-teman harapkan atau strategi apa sih yang teman-teman buat untuk adanya advokasi dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan? Oke, kalau kita membahas tentang strategi, sebelum kita membahas tentang strategi, tentunya sebelum kita melakukan pergerakan, mungkin betul tadi seperti yang dikatakan saudara Ihsan, pihak-pihak terkait itu pasti sudah mengetahuinya. Tetapi mereka mungkin pertama kali melakukan mungkin yang namanya tekanan-tekanan kepada para mahasiswa. Sebelum kita melakukan pergerakan, tentunya mahasiswa-mahasiswa tersebut sudah mendapatkan tekanan atau ancaman-ancaman seperti itu. Kalau kita belajar tentang di fakultas saja, ketika kita ingin melakukan aksi massa, seringkali mahasiswa-mahasiswa diberikan mungkin kelas-kelas tambahan agar mahasiswa tidak mengikuti dari gerakan-gerakan tersebut. Namun yang namanya mahasiswa yang peka terhadap lingkungan sekitarnya itu tidak menjadi penutup atau menjadi alasan penghalang lah ibaratnya untuk kita melakukan pergerakan. Mungkin strategi yang pertama yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyampaikan keresahan-keresahannya, yang pertama melakukan pencerdasan dari aksi masa-masa yang mengikuti pergerakan tersebut. Jikalau sudah melakukan pencerdasan, mungkin ketika kita melakukan aksi massa nanti, apa poin-poin yang kita inginkan sampai kepada pimpinan yang kita tuju. Namun pada akhir-akhir ini mungkin sering kali aksi mahasiswa itu diberikan represivitas dari penjaga-penjaga seperti polisi kah atau apa, sehingga poin-poin yang telah kita persiapkan tidak sampai kepada pimpinan kita. Belum kita menyampaikan aspirasi kita, tetapi kita sudah mendapatkan kekerasan dari pihak-pihak terkait. Namun ketika kita mendapatkan aksi kekerasan tersebut dan poin kita tidak sampai, alangkah baiknya mungkin kita melakukan mungkin yang namanya aksi penyuaraan atau aksi di depan instansi-instansi yang ingin kita capai, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita berbicara nih tentang bagaimana strategi supaya advokasi yang kita lakukan itu diterima. Nah, kalau misalnya Kak Bintang tadi berbicara di dalam kampus, nah di sini saya mencoba untuk memaparkan sepengalaman dan pengalaman saya terkait bagaimana sih aksi atau advokasi di luar kampus gitu, yang berkaitan dalam membahas isu-isu sosial politik. Nah, pada tahun 2024 kemarin itu mahasiswa Universitas Riau sempat melakukan aksi di luar gitu, di kantor gubernur atau DPR itu saya lupa. Nah, pada saat itu mahasiswa Universitas Riau itu melakukan beberapa strategi. Yang pertama, mereka mengatakan kami mau masuk di gerbang yang ini. Nah, kan kalau kita sudah mengatakan kita mau masuk di gerbangnya ini, otomatis ada penjaganya. Nah, namun cerdasnya dan bijaknya
aktivis-aktivis saat itu mereka putar balik, tidak masuk ke gerbang yang sudah disampaikan, tetapi masuk ke gerbang yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi yang cukup baik gitu kan. Setidaknya kita berhasil masuk dulu nih. Kita berhasil masuk dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Nah, ketika kita sudah berhasil masuk, maka kita akan menyampaikan apa nih yang menjadi tuntutan kita gitu. Misalnya terkait UKT dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan itu melalui orasi, puisi dan lain sebagainya, kalaupun pada saat itu kita ditolak aksi massa kita, nah setidaknya kita memiliki siasat, kita memiliki planning A, B, dan C gitu. Nah, kan tidak jarang nih kita mendengar dan melihat adanya pergerakan ulang atau pergerakan kembali. Jikalau pada hari ini gerakan mahasiswa belum mendapatkan hasilnya, maka mahasiswa akan melakukan aksi-aksi berikutnya. Nah, kalaupun tidak aksi, itu bisa dengan cara audiensi atau dialog kepada pihak-pihak yang berwenang gitu. Nah, itu bisa menjadi strategi yang sangat ampuh gitu kan untuk kita menyampaikan aspirasi dan proses pengadvokasian seperti itu. Oke, baik. Itu adalah beberapa strategi yang disampaikan dari Kak Bintang dan juga Kak Ihsan. Mungkin terakhir ya teman-teman, ada nggak sih harapan teman-teman atau satu pesan lah untuk mahasiswa agar mereka bisa belajar advokasi itu apa? Karena kan juga advokasi ini mungkin didapatkan ketika lagi training organisasi, tapi kan nggak semua orang juga tahu apa itu advokasi dan mungkin hanya sekedar tahu aja gitu. Kalau dari Kak Bintang, Kak Ihsan gimana? Oke. Kalau kita berbicara tentang bagaimana nih mahasiswa bisa mengetahui setidaknya kalaupun tidak paham tahu kan terkait advokasi. Nah, itu saya lebih menitik beratkan kepada himpunan-himpunan mahasiswa yang menjadi organisasi awal dalam penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Tentunya di setiap program studi fakultas pasti memiliki himpunan mahasiswa yang menjadi pintu nih bagi adik-adik kita, bagi mahasiswa baru untuk masuk dan mengenal di kampus. Nah, dan itu juga pasti ada yang namanya training organisasi tahap 1. Nah, pada training organisasi tahap 1 itu diharapkan organisasi atau himpunan mahasiswa sudah bisa mengenalkan tentang apa sih advokasi dan apa sih peran-peran mahasiswa gitu kan. Terlepas dari mahasiswa yang memiliki peran agen perubahan, kontrol sosial, dan iron stock. Nah, itu juga harus diberi pemahaman kepada mahasiswa baru supaya nantinya entah akhirnya mereka akan menjadi mahasiswa yang kita kenal dengan kura-kura, kuliah rapat, atau mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Setidaknya mereka tahu seperti itu. Oke, kalau dari saya sangat setuju dengan saudara Ihsan. Advokasi itu pertama kali itu mungkin ada wadahnya dari himpunan. Kalau berbicara tentang himpunan, mungkin pada tahun saya sebelumnya, ketika kami ingin melakukan aksi lah, ibaratnya ada demo-demo kan, kami tidak akan memberikan izin kepada mahasiswa baru untuk mengikuti aksi sebelum mereka mengikuti rangkaian dari training organisasi dan training advokasi. Karena disitulah mereka diberikan wadah atau ilmu untuk mereka paham apa sih advokasi, apa sih tentang pergerakan tersebut. Tapi jikalau mereka tidak mengikuti tersebut, kami tidak akan pernah mengizinkan mereka untuk mengikuti aksi massa tersebut. Karena apa? Karena kami takut atau riskan nantinya ketika mereka mengikuti rangkaian aksi massa, tapi mereka tidak paham tentang apa itu advokasi. Nanti di lokasi aksi mereka hanya sebagai mungkin memang betul ketika aksi massa kuantitas itu dibutuhkan, namun lagi dibutuhkan kuantitas yang berkualitas. Nah, karena kita tak mau kuantitas tapi tidak berkualitas, maka ketika itu terjadi poin-poin tersebut tidak sampai kepada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu mungkin betul kata Ihsan tadi, himpunan harus siap atau harus mewadahi kepada mahasiswa baru untuk mengajarkan mereka apa itu tentang advokasi seperti itu. Oke, baik teman-teman, semuanya kita udah cukup banyak membahas tentang sebenarnya apa itu advokasi, lalu apa saja bentuk-bentuk advokasi dan juga bagaimana pergerakan advokasi sendiri. Nah, tibalah kita di akhir penghujung obrolan kita hari ini ya teman-teman, bahwa ternyata advokasi itu tidak hanya soal keberanian tapi juga soal strategi, empati, dan juga keberlanjutan. Mahasiswa itu punya kekuatan untuk mengubah asal tahu caranya dan tidak jalan sendiri gitu ya, harus ramai-ramai gitu. Nah, oleh karena itu
Karena kampus bukan hanya cuma soal kelas, tapi juga soal suara dan juga perjuangan. Suara mahasiswa dari ruang kelas ke ruang asli. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.